Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pemrograman berbasis mobile A, kelompok 15. Di sini kami mengangkat topik yaitu dahar sebagai aplikasi pesan antar makanan khas Jawa berbasis mobile. Next, untuk anggota kelompok kami. Untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri yaitu Elar Yasana dengan NIM 2024 1010 2055 dan teman saya Nafis Arvinda Rizky Putra Handoko, NIM 2024 1010 2065 dan juga teman saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2024 1010 2063. Untuk topik yang akan kami bahas di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi singkat aplikasi, yang kedua yaitu tabel, yang ketiga yaitu persyaratan dasar aplikasi, dan yang keempat adalah mockup aplikasi. Untuk deskripsi singkat aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya Pria. Untuk Pria disilahkan. Baik, Dahar adalah aplikasi pesan antar makanan berbasis mobile. Aplikasi Dahar ini nantinya akan berfokus pada pemesanan makanan khas daerah Jawa, guna memperkenalkan makanan khas Jawa dan meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan khas Jawa. Perbedaan aplikasi Dahar dengan aplikasi pesan antar yang lain adalah aplikasi Dahar berfokus pada penjualan makanan khas Jawa. Seperti yang kita tahu, kita hidup di Pulau Jawa, di mana makanan khas dari Jawa itu sendiri memiliki beberapa keunikan. Dengan adanya aplikasi Dahar ini, kami ingin pengguna lebih banyak tahu makanan khas dari Jawa selain daerah mereka sendiri. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan sebagai wadah untuk memperkenalkan makanan khas dari Jawa agar lebih dikenal lagi. Next, yaitu tentang tabel yang akan kami gunakan. Di sini ada tabel daftar pesanan, di mana nanti akan berisi data-data daftar pesanan oleh pelanggan, kemudian daftar makanan yang akan berisi data-data makanan yang akan dijual oleh pelanggan, kemudian tabel user yang nantinya akan berisi data-data pelanggan dari aplikasi Dahar, kemudian ada tabel rating yang akan berisi rating yang akan diberikan oleh user kepada makanan yang telah mereka beli, kemudian ada tabel favorit yang ini nantinya akan berisi data-data makanan yang disukai oleh pembeli. Kemudian ada tabel chart, di mana tabel chart ini akan menampung data-data makanan yang akan dibeli oleh user tetapi belum melakukan proses pembelian secara resmi. Kemudian selanjutnya yaitu ada riwayat pemesanan, di mana pada tabel riwayat pemesanan ini akan menampung data pesanan yang sudah selesai dilakukan oleh pembeli. Next. Kemudian di sini ada basic requirement yang akan kita penuhi. Yang pertama yaitu 4 CRUD, di sini menggunakan tabel user, makanan, chart, dan juga favorit. Kemudian yang kedua ada tabel 2 transaction, di mana di sini ada tabel riwayat pemesanan dan juga tabel rating. Kemudian fitur kamera yang akan kita gunakan untuk mengambil foto makanan yang akan dijual. Kemudian yaitu fitur Maps dan GPS untuk mengidentifikasi posisi dan jarak toko. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya Nafis. Oke. Di sini saya akan presentasikan dari demo aplikasi. Ini bisa login. Jika belum login maka membuat akun. Setelah maka user akan masuk ke halaman home. Bisa sampai kanan, lalu melakukan check out. Di sini juga bisa melihat warung yang terdekat dan melihat posisinya. Bisa masuk ke halaman favorit dan juga masuk ke chart. User juga bisa check out dari chart. Semua daftar semua riwayat pemesanan masuk ke halaman riwayat pemesanan. Di sini user bisa memberi rating dari makanan yang sudah dipesan.
user juga bisa masuk ke halaman profil dan juga membuka toko. Di sini user bisa mengupload dagangannya, mensubmitnya. User di sini sebagai penjual juga bisa melihat daftar pesanan. Setelah itu user bisa logout. Oke. Selanjutnya adalah penjelasan tentang setiap screen dan kaitannya dengan tabel. Jadi di sini screen pertama adalah login, di sini akan terkait dengan tabel user. Lalu screen berikutnya adalah screen register, di sini termasuk fitur C create pada fitur CRUD di tabel user. Di sini juga ada fitur screen home, di sini ada daftar makanan yang terkait dengan fitur R read di CRUD tabel makanan. Lalu di screen berikutnya yaitu item makanan, detail makanan. Di sini juga terkait dengan fitur R read dari tabel makanan. Next. Lalu di sini ada screen checkout. Bisa melakukan checkout di sini dan berubah address dan payment-nya. Lalu setelah checkout maka akan masuk ke halaman order sukses dan ini akan masuk ke tabel riwayat pemesanan. Baik, selanjutnya yaitu adalah halaman detail toko, di mana halaman ini akan berisikan tabel user sebagai toko dan tabel makanan. Nah, pada screen ini hanya akan ada interaksi read. Halaman ini berfungsi untuk melihat detail dari toko penjual makanan. Nah, toko ini bisa dilihat menggunakan fitur GPS, di mana nantinya GPS ini berfungsi untuk memperlihatkan letak toko dari jarak toko dan titik pembeli. Nah, kemudian selanjutnya adalah halaman menu toko. Next. Nah, untuk halaman menu toko ini di sini di mana halaman ini akan ada interaksi dengan tabel user dan juga tabel makanan. Nah, pada halaman ini akan ada fitur read. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan toko untuk sisi user toko. Kemudian ada halaman profil, di mana tabel yang berinteraksi adalah tabel user. Di sini user dapat melakukan interaksi read, update, dan juga delete. Selanjutnya adalah fitur tambah dagangan, di mana akan melibatkan tabel makanan dan user dapat melakukan interaksi create, update, dan juga delete. Fitur ini akan menggunakan fitur kamera untuk pengambilan gambar makanan yang akan dijual. Next. Setelah pengambilan gambar, maka akan disubmit dan masuk ke tabel makanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pria. Baik, selanjutnya adalah menu favorit. Ini berhubungan dengan tabel makanan dan CRUD. Kemudian di sini ada tabel cards yang berhubungan dengan tabel makanan dengan CRUD-nya, dan di sini bisa melakukan checkout secara langsung. Kemudian ada riwayat pemesanan yang berhubungan dengan tabel makanan, dan di sini user dapat melakukan konfirmasi untuk pesanannya, kemudian bisa memberikan rating. Kemudian ada daftar pesanan. Di sini digunakan sebagai user sebagai pemilik toko untuk melihat konfirmasi pembeliannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.